Selanjutnya, kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Izin. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons Panitia Kerja atau Panja RUU Pilkada Balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIMPLES tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, telah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi. Selanjutnya, kami meminta persetujuannya rapat. Belakangan memang digadang-gadang maju pilkada serentak, namun terbentur usianya yang belum genap 3 yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. Keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki.
Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Telah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi. Selanjutnya, kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan, Pak Menteri yang mewakili pemerintah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons panitia kerja atau panja RUU Pilkada Balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIMPLES tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat Balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan.
Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, Cagup dan Cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju Pilkada serentak namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara Pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di Pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di Balik ini lebih condong ke putusan MA daripada putusan MK, padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya, bukan MA. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh Balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjegalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut Tadi ada
tertulis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU bernegara itu berkonstitusi. Maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap mendaftar di Jakarta ya Bang? Akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Siapa bang? Apa? Siapa bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? Animasi ya. Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya Balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, Balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat Balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun Balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur.
Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk Telah bersama-sama kita mendengarkan sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya Balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat Panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, Balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Ya, kami akan mendaftarkan, ya, bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat Balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun Balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung
ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, Cagup dan Cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju Pilkada serentak namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara Pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di Pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di Balik ini lebih condong keputusan MA daripada putusan MK, padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons panitia kerja atau panja RUU Pilkada Balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIM+ ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIM+ tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi,
Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi, bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjegalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU berdasarkan bernegara itu berkonstitusi. Maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap mendaftar di Jakarta ya Bang? Akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi siapa bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? Animasi ya. Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. Keputusan dari masing-masing lembaga negara.
Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Telah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi. Selanjutnya, kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan, Pak Menteri yang mewakili pemerintah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons panitia kerja atau panja RUU Pilkada Balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIMPLES tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat.
Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, Cagup dan Cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju pilkada serentak, namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di balik ini lebih condong ke putusan MA daripada putusan MK? Padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya. Jadi begini. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi, bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjegalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh istana.
Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU berdasarkan bernegara itu berkonstitusi. Maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap PDIP mendaftar di Jakarta ya Bang? akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi Siapa, Bang? Bang, tapi Siapa Bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? animasi ya. Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya Balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, Balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang Pilkada. Dalam rapat Balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun Balik DPR
mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, Cagup dan Cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju Pilkada serentak namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara Pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di Pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di Balik ini lebih condong keputusan MA daripada putusan MK? Padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya, Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons Panitia Kerja atau Panja RUU Pilkada Balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIMPLES tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan.
Kols pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini, mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjagalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU berdasarkan bernegara itu berkonstitusi. Maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap daftar di Jakarta ya Bang? Akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi siapa bang? Apa? Siapa bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? Animasi ya. Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen rame-rame menumpahkan kekecewaan mereka
terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Iya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Telah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi. Selanjutnya, kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan pimpinan Masinton, Pak Masinton? anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons Panitia Kerja atau Panja RUU Pilkada Balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti.
Kols menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi Kim Plus tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. Kols pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, Cagup dan Cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju pilkada serentak namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Telah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi. Selanjutnya, kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan... Izin pimpinan. Masinton. Pak Masinton. Anggota. Ya. Anggota Balik. Izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi
saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons panitia kerja atau panja RUU Pilkada Balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIMPLUS tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, Cagup dan Cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju Pilkada serentak, namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara Pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di Pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar.
Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di balik ini lebih condong ke putusan MA daripada putusan MK, padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya, bukannya MA. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi, bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjegalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU berdasarkan bernegara itu berkonstitusi. Maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap daftar di Jakarta ya Bang? Akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi siapa bang? Apa? Siapa bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? Animasi ya Bang? Jadi nanti ya tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjegalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional.
Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Iya, kami akan mendaftarkan, ya, bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, cagup dan cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju Pilkada serentak, namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara Pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di Pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di balik ini lebih condong keputusan MA daripada putusan MK, padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas
eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons Panitia Kerja atau Panja RUU Pilkada Balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIMPLES tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat Panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjagalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan.
Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU Berdasarkan Bernegara itu berkonstitusi, maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. artinya tetap PDIP daftar tetap di Jakarta ya Bang. akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya, bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi Siapa, Bang? Bang, tapi Apa? Siapa Bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? animasi Bang. Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Iya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Telah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi. Selanjutnya, kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90
pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons panitia kerja atau panja RUU Pilkada balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIMPLES tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, Cagup dan Cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju Pilkada serentak, namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan
sesudah pemungutan suara pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di Balik ini lebih condong ke putusan MA daripada putusan MK? Padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh Balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi, bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjegalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU Berdasarkan bernegara itu berkonstitusi, maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. artinya tetap PDIP daftar di Jakarta ya Bang? akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya, bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi Siapa, Bang? tapi Apa? Siapa Bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? animasi Bang. Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali.
Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya Balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat Panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, Balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Iya, kami akan mendaftarkan, ya, bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat Balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun Balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, cagup dan cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju Pilkada serentak, namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara Pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di Pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok.
Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di balik ini lebih condong keputusan MA daripada putusan MK, padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya, bukannya MA. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons panitia kerja atau panja RUU Pilkada balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIM+ ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIM+ tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih.
Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi, bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjegalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU bernegara itu berkonstitusi. Maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap daftar di Jakarta ya Bang? Akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi siapa bang? Apa? Siapa bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? Animasi ya. Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. Keputusan dari masing-masing lembaga negara itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR
balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU Pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Telah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi. Selanjutnya, kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons panitia kerja atau panja RUU Pilkada balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIMPLES tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin.
Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, Cagup dan Cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju Pilkada serentak namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara Pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di Pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di Balik ini lebih condong ke putusan MA daripada putusan MK, padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh Balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi, bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjegalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU. Bernegara itu berkonstitusi, maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap daftar di Jakarta ya Bang? Akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi Siapa bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies,
Ada animasi. Ya kan? Animasi ya. Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya Balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, Balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Ya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK, silakan gunakan. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat Balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun Balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada.
Dalam putusan tersebut, cagup dan cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju Pilkada serentak, namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara Pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di Pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di Balik ini lebih condong ke putusan MA daripada putusan MK, padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons panitia kerja atau panja RUU Pilkada Balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIM+ ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIM+ tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi, bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjegalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU bernegara itu berkonstitusi. Maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap daftar di Jakarta ya Bang? Akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi Siapa bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? Animasi ya Bang? Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. Keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang
biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Telah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi. Selanjutnya, kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan pimpinan Masinton, Pak Masinton? anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons Panitia Kerja atau Panja RUU Pilkada Balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIMPLES tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat, Balik DPR
Diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, Cagup dan Cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju Pilkada serentak, namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara Pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di Pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di Balik ini lebih condong keputusan MA daripada putusan MK, padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK bukan MA. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh Balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi, bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjegalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada
ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU bernegara itu berkonstitusi. Maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap daftar di Jakarta ya Bang? akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi Siapa Bang? Siapa Bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? Animasi ya Bang? Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya Balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat Panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, Balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat Balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun Balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur.
Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, Cagup dan Cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju Pilkada serentak, namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara Pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di Pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di Balik ini lebih condong ke putusan MA daripada putusan MK, padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons Panitia Kerja atau Panja RUU Pilkada Balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIM+ ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIM+ tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjagalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU berdasarkan bernegara itu berkonstitusi. Maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap daftar di Jakarta ya Bang? Akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi siapa bang? Siapa bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? Animasi Bang. Jadi nanti ya tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan
hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Telah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi. Selanjutnya, kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons Panitia Kerja atau Panja RUU Pilkada Balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIMPLES tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan
Kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. Kos pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, Cagup dan Cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju Pilkada serentak, namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara Pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di Pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di Balik ini lebih condong keputusan MA daripada putusan MK, padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh Balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi.
Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi, bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjagalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU bernegara itu berkonstitusi. Maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap daftar di Jakarta ya Bang? akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi siapa bang? Tapi siapa bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? animasi ya. Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya Balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat Panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, Balik juga menyepakati syarat batas usia Cagup dan Cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia Cagup dan Cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat.
Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, Cagup dan Cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju pilkada serentak, namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di balik ini lebih condong keputusan MA daripada putusan MK? Padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons Panitia Kerja atau Panja RUU Pilkada balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti.
Kols menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi Kim Plus tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. Kols pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjegalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU untuk bernegara itu berkonstitusi. Maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap daftar di Jakarta ya Bang? Akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi Siapa bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? Animasi ya Bang? Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169.
Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Telah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi. Selanjutnya, kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton. Pak Masinton? Anggota. Ya. Anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah
Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons Panitia Kerja atau Panja RUU Pilkada Balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIMPLES tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, Cagup dan Cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju Pilkada serentak, namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara Pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di Pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di Balik ini lebih condong keputusan MA daripada putusan MK? Padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya, Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat.
Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi, bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjegalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU berdasarkan bernegara itu berkonstitusi. Maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap daftar di Jakarta ya Bang? akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi Siapa Bang? Bang, tapi Siapa Bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? animasi ya Bang? Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjegalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, cagup dan cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju Pilkada serentak, namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara Pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di Pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di balik ini lebih condong keputusan MA daripada putusan MK, padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum.
Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons Panitia Kerja atau Panja RUU Pilkada Balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIMPLES tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat Panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh Balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjegalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU bernegara itu berkonstitusi.
maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap PDIP daftar di Jakarta ya Bang? Akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi Siapa, Bang? Apa? Siapa Bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? Animasi ya Bang? Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Telah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi. Selanjutnya, kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu
Saya berpandangan, Pak Menteri yang mewakili pemerintah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons Panitia Kerja atau Panja RUU Pilkada Balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIMPLES tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, Cagup dan Cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju Pilkada serentak, namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara Pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di Pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik,
sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di balik ini lebih condong keputusan MA daripada putusan MK, padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi, bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjegalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU Berdasarkan bernegara itu berkonstitusi, maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. artinya tetap PDIP daftar tetap di Jakarta ya Bang. akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi Siapa, Bang? Bang, tapi Apa? Siapa Bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? animasi ya Bang. Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa
ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya Balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, Balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Ya, kami akan mendaftarkan, ya, bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat Balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun Balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, cagup dan cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju Pilkada serentak, namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara Pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di Pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok
nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di balik ini lebih condong keputusan MA daripada putusan MK, padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya, bukan MA. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons Panitia Kerja atau Panja RUU Pilkada balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIMPLES tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat Panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi bukan aturan yang dirubah.
Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjegalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU Bernegara itu berkonstitusi, maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap PDIP daftar di Jakarta ya Bang? akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi Siapa, Bang? tapi Apa? Siapa Bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? animasi Bang. Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Iya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di
lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Telah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi. Selanjutnya, kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons Panitia Kerja atau Panja RUU Pilkada Balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIMPLES tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung
ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, Cagup dan Cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju Pilkada serentak, namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara Pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di Pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di Balik ini lebih condong ke putusan MA daripada putusan MK, padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh Balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi, bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjegalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU berdasarkan bernegara itu berkonstitusi. Maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap daftar di Jakarta ya Bang? Akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi siapa bang? Siapa bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? Animasi ya Bang? Jadi nanti ya tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat
menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya Balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, Balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Ya, kami akan mendaftarkan, ya, bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat Balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun Balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, cagup dan cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024.
Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju pilkada serentak namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di Balik ini lebih condong keputusan MA daripada putusan MK, padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya, bukan MA. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons Panitia Kerja atau Panja RUU Pilkada Balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIMPLES tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya Balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat Panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini,
mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, Balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh Balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi, bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjegalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU. Bernegara itu berkonstitusi, maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap daftar di Jakarta ya Bang? Akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK, silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi Siapa Bang? Bang, tapi Siapa Bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? animasi ya Bang? Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen rame-rame menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki.
Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Iya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Telah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi. Selanjutnya, kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan, Pak Menteri yang mewakili pemerintah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons panitia kerja atau panja RUU Pilkada Balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIMPLES tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada.
Dalam rapat Balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun Balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, Cagup dan Cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju Pilkada serentak, namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara Pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di Pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di Balik ini lebih condong ke putusan MA daripada putusan MK. Padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh Balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi, bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjegalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi
ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU Berdasarkan bernegara itu berkonstitusi, maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. artinya tetap PDIP daftar di Jakarta ya Bang. akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya, bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi Siapa, Bang? Bang, tapi Apa? Siapa Bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? masih tahun animasi Bang. Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjegalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya Balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini, mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, Balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Iya, kami akan mendaftarkan, ya, bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat Balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun Balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur.
Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, Cagup dan Cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju Pilkada serentak, namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara Pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di Pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di Balik ini lebih condong keputusan MA daripada putusan MK? Padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya, Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons Panitia Kerja atau Panja RUU Pilkada Balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIMPLES tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi, bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjagalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU Berdasarkan bernegara itu berkonstitusi. Maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. artinya tetap PDIP daftar tetap di Jakarta ya Bang? Jakarta. akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi Siapa, Bang? Bang, tapi Apa? Siapa Bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? masih tahun animasi Om. Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan
hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Iya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Telah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi. Selanjutnya, kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons panitia kerja atau panja RUU Pilkada Balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIMPLES tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan
kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. Kos pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, Cagup dan Cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju pilkada serentak, namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di balik ini lebih condong keputusan MA daripada putusan MK? Padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya. Jadi begini. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi.
Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi, bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjagalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU Berdasarkan bernegara itu berkonstitusi, maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. artinya tetap PDIP daftar tetap di Jakarta ya Bang? akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya, bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi Siapa, Bang? tapi Apa? Siapa Bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? animasi Bang. Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya Balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, Balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Iya, kami akan mendaftarkan, ya, bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat.
Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi Undang-Undang atau RUU tentang Pilkada. Dalam rapat balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, Cagup dan Cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju pilkada serentak, namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di balik ini lebih condong keputusan MA daripada putusan MK, padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons panitia kerja atau panja RUU Pilkada balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti.
Kols menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi Kim Plus tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. Kols pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini, mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjagalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU berdasarkan bernegara itu berkonstitusi. Maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap daftar di Jakarta ya Bang? Akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi siapa bang? Siapa bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? Animasi ya Bang? Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169.
Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Telah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi. Selanjutnya, kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan pimpinan Masinton, Pak Masinton? anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah
Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons Panitia Kerja atau Panja RUU Pilkada Balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIM+ ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIM+ tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, Cagup dan Cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju Pilkada serentak, namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara Pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di Pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di balik ini lebih condong ke putusan MA daripada putusan MK, padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat.
Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi, bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjegalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU Berdasarkan bernegara itu berkonstitusi, maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. artinya tetap PDIP daftar di Jakarta ya Bang? akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya, bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi Siapa, Bang? tapi Apa? Siapa Bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? animasi ya Bang? Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjegalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Iya, kami akan mendaftarkan, ya, bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, cagup dan cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju Pilkada serentak, namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara Pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di Pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di balik ini lebih condong keputusan MA daripada putusan MK? Padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya, Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak.
Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons Panitia Kerja atau Panja RUU Pilkada Balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIMPLES tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat Panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh Balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjagalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU bernegara itu berkonstitusi.
maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap PDIP daftar di Jakarta ya Bang? Akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi Siapa, Bang? Bang, tapi Apa? Siapa Bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? animasi ya Bang? Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Telah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi. Selanjutnya, kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu
Saya berpandangan, Pak Menteri yang mewakili pemerintah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons Panitia Kerja atau Panja RUU Pilkada Balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIMPLES tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, Cagup dan Cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju Pilkada serentak, namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik
sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di balik ini lebih condong ke putusan MA daripada putusan MK, padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya, bukan MA. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi, bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjegalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU bernegara itu berkonstitusi. Maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap daftar di Jakarta ya Bang? Akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi Siapa bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? Animasi ya Bang? Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa
ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya Balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, Balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Iya, kami akan mendaftarkan, ya, bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat Balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun Balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, cagup dan cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju Pilkada serentak, namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara Pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di Pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok
nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di balik ini lebih condong ke putusan MA daripada putusan MK, padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya, bukannya MA. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons Panitia Kerja atau Panja RUU Pilkada balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIM+ ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIM+ tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat Panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi bukan aturan yang dirubah.
Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjagalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU bernegara itu berkonstitusi. Maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap daftar di Jakarta ya Bang? akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi Siapa bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? Animasi ya Bang? Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. Keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan mencalonkan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di
lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Telah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi. Selanjutnya, kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Izin. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons Panitia Kerja atau Panja RUU Pilkada Balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIMPLES tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung
ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, Cagup dan Cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju pilkada serentak, namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di Balik ini lebih condong keputusan MA daripada putusan MK, padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK bukan MA. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh Balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi, bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjegalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU bernegara itu berkonstitusi, maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap daftar di Jakarta ya Bang? Akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi Siapa Bang? Apa? Siapa Bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? Animasi ya Bang? Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat
menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya Balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat Panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, Balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Ya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat Balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun Balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, cagup dan cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024.
Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju pilkada serentak namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di Balik ini lebih condong ke putusan MA daripada putusan MK. Padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons panitia kerja atau panja RUU Pilkada Balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIMPLES tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya Balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini
mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, Balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh Balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi, bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjegalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU bernegara itu berkonstitusi. Maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap daftar di Jakarta ya Bang? Akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi Siapa bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? Animasi Bang. Jadi nanti ya tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. Keputusan dari masing-masing lembaga negara itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki.
Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Telah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi. Selanjutnya, kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan, Pak Menteri yang mewakili pemerintah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons Panitia Kerja atau Panja RUU Pilkada Balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIMPLES tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat Balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan.
Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, Cagup dan Cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju Pilkada serentak, namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara Pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di Pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di Balik ini lebih condong keputusan MA daripada putusan MK, padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya, bukan MK. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh Balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi, bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjegalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi
ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU bernegara itu berkonstitusi. Maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap daftar di Jakarta ya Bang? akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi siapa bang? Apa? Siapa bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? Animasi ya. Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya Balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, Balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat Balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun Balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur.
Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, Cagup dan Cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju pilkada serentak namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di Balik ini lebih condong keputusan MA daripada putusan MK? Padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya, bukan MA. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons panitia kerja atau panja RUU Pilkada Balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIMPLES tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjagalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU. Bernegara itu berkonstitusi, maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap daftar di Jakarta ya Bang? Akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi Siapa Bang? Siapa Bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? Animasi ya Bang? Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan
hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Telah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi. Selanjutnya, kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan, Pak Menteri yang mewakili pemerintah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons Panitia Kerja atau Panja RUU Pilkada Balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIMPLES tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan
Kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. Kos pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi Undang-Undang atau RUU tentang Pilkada. Dalam rapat balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, Cagup dan Cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju pilkada serentak, namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di balik ini lebih condong keputusan MA daripada putusan MK, padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya, bukannya MA. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi.
Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi, bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjagalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU bernegara itu berkonstitusi. Maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap daftar di Jakarta ya Bang? akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi Siapa Bang? Bang, tapi Siapa Bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? animasi Om. Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya Balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, Balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Siska Mawaski. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat.
Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, Cagup dan Cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju pilkada serentak, namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di Balik ini lebih condong keputusan MA daripada putusan MK? Padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya. Jadi begini. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons panitia kerja atau Panja RUU Pilkada Balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti.
Kols menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi Kim Plus tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. Kols pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjegalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU berdasarkan bernegara itu berkonstitusi. Maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap daftar di Jakarta ya Bang? Akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi siapa bang? Siapa bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? Animasi Bang. Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169
Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Telah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi. Selanjutnya, kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan Masinton, Pak Masinton? anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah
Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons Panitia Kerja atau Panja RUU Pilkada Balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIMPLES tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, Cagup dan Cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju Pilkada serentak, namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara Pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di Pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di Balik ini lebih condong ke putusan MA daripada putusan MK? Padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya, Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat.
Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi, bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjegalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU bernegara itu berkonstitusi. Maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap daftar di Jakarta ya Bang? akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi Siapa bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? Animasi ya Bang? Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjegalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Iya, kami akan mendaftarkan, ya, bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, cagup dan cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju pilkada serentak, namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di balik ini lebih condong keputusan MA daripada putusan MK, padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak
Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons Panitia Kerja atau Panja RUU Pilkada Balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIMPLES tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat Panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh Balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjegalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU bernegara itu berkonstitusi.
maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap PDIP daftar di Jakarta ya Bang? Akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi Siapa, Bang? tapi Apa? Siapa Bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? animasi Bang. Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Iya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Telah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi. Selanjutnya, kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu
Saya berpandangan, Pak Menteri yang mewakili pemerintah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons Panitia Kerja atau Panja RUU Pilkada Balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIMPLES tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, Cagup dan Cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju Pilkada serentak, namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara Pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di Pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik,
sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di balik ini lebih condong ke putusan MA daripada putusan MK. Padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi, bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjegalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU berdasarkan bernegara itu berkonstitusi. Maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap daftar di Jakarta ya Bang? Akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi siapa bang? Siapa bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? Animasi ya Bang? Jadi nanti ya tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa
ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya Balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, Balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Iya, kami akan mendaftarkan, ya, bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat Balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun Balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, cagup dan cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju pilkada serentak, namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok
nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di balik ini lebih condong ke putusan MA daripada putusan MK, padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya, bukannya MA. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons Panitia Kerja atau Panja RUU Pilkada balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIMPLES tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat Panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi bukan aturan yang dirubah.
Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjagalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU. Bernegara itu berkonstitusi, maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap daftar di Jakarta ya Bang? Akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi Siapa Bang? Bang, tapi Siapa Bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? animasi ya Bang? Jadi nanti ya tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di
lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Telah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi. Selanjutnya, kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons Panitia Kerja atau Panja RUU Pilkada Balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIMPLES tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung
ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, cagup dan cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju Pilkada serentak, namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara Pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di Pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di Balik ini lebih condong ke putusan MA daripada putusan MK. Padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh Balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi, bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjegalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU. Bernegara itu berkonstitusi, maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap daftar di Jakarta ya Bang? Akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi siapa bang? Siapa bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? Animasi ya Bang? Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat
menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya Balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, Balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Ya, kami akan mendaftarkan, ya, bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat Balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun Balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, cagup dan cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024.
Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju pilkada serentak namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di Balik ini lebih condong keputusan MA daripada putusan MK, padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya, Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons panitia kerja atau panja RUU Pilkada Balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIMPLES tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya Balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini,
mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, Balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh Balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi, bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjegalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU bernegara itu berkonstitusi. Maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap daftar di Jakarta ya Bang? akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi siapa bang? Apa? Siapa bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? Animasi ya. Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. Keputusan dari masing-masing lembaga negara itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki.
Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Iya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Telah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi. Selanjutnya, kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan pimpinan Masinton, Pak Masinton? anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan, Pak Menteri yang mewakili pemerintah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons panitia kerja atau panja RUU Pilkada Balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIM+ ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIM+ tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU, bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat Balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan.
Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, Cagup dan Cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju Pilkada serentak namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara Pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di Pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di Balik ini lebih condong ke putusan MA daripada putusan MK. Padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya, bukan MA. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh Balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjegalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada
ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU bernegara itu berkonstitusi. Maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap daftar di Jakarta ya Bang? akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi Siapa bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? Animasi Bang. Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya Balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, Balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat Balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun Balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur.
Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, Cagup dan Cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju pilkada serentak namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di Balik ini lebih condong ke putusan MA daripada putusan MK? Padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons panitia kerja atau panja RUU Pilkada Balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIM+ ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIM+ tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjagalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU berdasarkan bernegara itu berkonstitusi. Maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap daftar di Jakarta ya Bang? Akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi siapa bang? Apa? Siapa bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? Animasi ya. Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan
hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Telah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi. Selanjutnya, kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons Panitia Kerja atau Panja RUU Pilkada Balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIMPLES tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan
Kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. Kols pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, Cagup dan Cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju pilkada serentak, namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di balik ini lebih condong ke putusan MA daripada putusan MK? Padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi.
Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi, bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjagalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU Bernegara itu berkonstitusi, maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap PDIP daftar di Jakarta ya Bang? akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi Siapa, Bang? Apa? Siapa Bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? Animasi ya Bang? Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya Balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat Panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, Balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat.
Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi Undang-Undang atau RUU tentang Pilkada. Dalam rapat balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, Cagup dan Cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju pilkada serentak, namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di balik ini lebih condong ke putusan MA daripada putusan MK. Padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya. Jadi begini. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons panitia kerja atau Panja RUU Pilkada balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti.
Kols menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi Kim Plus tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU, bukan saat pelantikan. Kols pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi, bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjagalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU berdasarkan bernegara itu berkonstitusi. Maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap daftar di Jakarta ya Bang? Akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi Siapa bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? Animasi ya Bang? Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169.
Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. Keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Telah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi. Selanjutnya, kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan... Izin pimpinan. Masinton. Pak Masinton. Anggota. Ya. Anggota Balik. Izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah
Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons Panitia Kerja atau Panja RUU Pilkada Balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIMPLES tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, Cagup dan Cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju Pilkada serentak, namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara Pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di Pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di Balik ini lebih condong keputusan MA daripada putusan MK? Padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya, Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat.
Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi, bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjegalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU Berdasarkan bernegara itu berkonstitusi, maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. artinya tetap PDIP daftar tetap di Jakarta ya Bang? akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya, bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi Siapa, Bang? Bang, tapi Apa? Siapa Bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? animasi ya Bang? Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjegalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Iya, kami akan mendaftarkan, ya, bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, cagup dan cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju pilkada serentak, namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di balik ini lebih condong keputusan MA daripada putusan MK, padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak
Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons Panitia Kerja atau Panja RUU Pilkada balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIMPLES tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat Panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjegalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU bernegara itu berkonstitusi. Maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap daftar di Jakarta ya Bang? Akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah
diputuskan oleh MK, silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi Siapa, Bang? Siapa Bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? Animasi ya. Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Iya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Telah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi. Selanjutnya, kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan, Pak Menteri yang mewakili pemerintah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati
putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons Panitia Kerja atau Panja RUU Pilkada Balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIMPLES tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, Cagup dan Cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju Pilkada serentak, namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara Pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di Pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan
RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di balik ini lebih condong ke putusan MA daripada putusan MK, padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi, bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjegalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU berdasarkan bernegara itu berkonstitusi. Maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap daftar di Jakarta ya Bang? Akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi siapa bang? Apa? Siapa bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? Animasi ya. Jadi nanti ya tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan
hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Iya, kami akan mendaftarkan, ya, bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, cagup dan cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju pilkada serentak namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar.
Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di balik ini lebih condong ke putusan MA daripada putusan MK, padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya, bukannya MA. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons Panitia Kerja atau Panja RUU Pilkada balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIMPLES tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat Panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies.
Menurut Masinton, upaya pencegahan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU bernegara itu berkonstitusi. Maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap daftar di Jakarta ya Bang? akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi Siapa, Bang? Bang, tapi Siapa Bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? animasi Bang. Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Telah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi. Selanjutnya, kami meminta persetujuan rapat. Apakah
hasil pembahasan Izin pimpinan, Masinton, Pak Masinton. anggota Ya. balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons Panitia Kerja atau Panja RUU Pilkada Balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIMPLES tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, Cagup dan Cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep,
bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju Pilkada serentak, namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara Pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di Pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di Balik ini lebih condong keputusan MA daripada putusan MK. Padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh Balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi, bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjegalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU berdasarkan bernegara itu berkonstitusi. Maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap daftar di Jakarta ya Bang? Akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi Siapa bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? Animasi Bang. Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat.
Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya Balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini, mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, Balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Iya, kami akan mendaftarkan, ya, bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat Balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun Balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, cagup dan cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju pilkada serentak, namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025.
Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di Balik ini lebih condong ke putusan MA daripada putusan MK, padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya, Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons Panitia Kerja atau Panja RUU Pilkada Balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIMPLES tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya Balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat Panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, Balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih.
Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi, bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjegalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU bernegara itu berkonstitusi. Maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap daftar di Jakarta ya Bang? akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi siapa bang? Apa? Siapa bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? Animasi ya. Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. Keputusan dari masing-masing lembaga negara itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR
balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU Pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Telah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi. Selanjutnya, kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan, Pak Menteri yang mewakili pemerintah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons panitia kerja atau panja RUU Pilkada balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIMPLES tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin.
Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, Cagup dan Cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju pilkada serentak namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di Balik ini lebih condong keputusan MA daripada putusan MK? Padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya. Jadi begini. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh Balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjegalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU berdasarkan bernegara itu berkonstitusi. Maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap daftar di Jakarta ya Bang? Akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi Siapa bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies,
Ada animasi. Ya kan? Animasi, Om. Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya Balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, Balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Ya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat Balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun Balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada.
Dalam putusan tersebut, Cagup dan Cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju Pilkada serentak, namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara Pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di Pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di Balik ini lebih condong ke putusan MA daripada putusan MK? Padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya, Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons panitia kerja atau panja RUU Pilkada Balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIM+ ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIM+ tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi, bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjegalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU berdasarkan bernegara itu berkonstitusi. Maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap daftar di Jakarta ya Bang? Akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi siapa bang? Apa? Siapa bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? Animasi ya. Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. Keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang
biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Telah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi. Selanjutnya, kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan Izin pimpinan. Masinton, Pak Masinton? anggota Ya. anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan, Pak Menteri yang mewakili pemerintah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons Panitia Kerja atau Panja RUU Pilkada Balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIMPLES tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat, Balik DPR
Diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, Cagup dan Cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju Pilkada serentak, namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara Pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di Pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di Balik ini lebih condong ke putusan MA daripada putusan MK, padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh Balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi, bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjegalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh Istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis
Terus Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU bernegara itu berkonstitusi. Maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap daftar di Jakarta ya Bang? akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi Siapa, Bang? Apa? Siapa Bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? Animasi Bang. Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, Balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap Panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan Panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, Panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya Balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat Panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, Balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat Balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun Balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur.
Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, Cagup dan Cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang digadang-gadang maju Pilkada serentak, namun terbentur usianya yang belum genap 30 tahun. Kaisang baru menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember 2024 mendatang atau sebulan sesudah pemungutan suara Pilkada. Sedangkan jika Kaisang benar-benar mencalonkan diri dan terpilih di Pilkada, maka dirinya sudah berusia tepat 30 tahun saat dilantik pada Februari 2025. Adapun Balik sepakat membawa RUU Pilkada ke rapat paripurna yang digelar pada Kamis esok. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk menjadwalkan RUU ini karena kemarin berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam paripurna terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau nggak salah besok ya. Insya Allah besok nanti akan disahkan di paripurna RUU ini. Jam berapa? Jamnya nanti kita cek lagi ya, karena tadi juga belum terkonfirmasi. Suratnya nanti mungkin sebentar lagi akan beredar. Mas Awi, ini kan yang jadi pertanyaan publik adalah kenapa sih di balik ini lebih condong ke putusan MA daripada putusan MK. Padahal kalau soal aturan pemilu kan biasanya acuannya MK ya. Jadi begini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu adalah dua lembaga hukum yang setingkat. Mahkamah Agung sudah memutuskan terkait dengan klausul usia itu secara jelas, eksplisit menegaskan bahwa calon gubernur atau calon wakil gubernur bersyarat berusia 30 tahun saat pelantikan. Itu bunyi putusan Mahkamah Agung dan itu bunyi hukum. Jelas itu. Sementara di Mahkamah Konstitusi kemarin putusannya menolak. Menolak itu bukan berarti membatalkan pasal yang sudah ada dan tidak menghapus, tidak mengubah pasal yang ada. Pasal yang ada di Undang-Undang Pilkada itu hanya disebut usia 30 tahun, tidak disebutkan kapan. Nah, putusan Mahkamah Agung justru lebih tegas, 30 tahunnya sejak pelantikan. Kami tadi sudah menyurati pimpinan untuk Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons panitia kerja atau panja RUU Pilkada balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIM+ ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIM+ tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. COLS pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
PDI Perjuangan merasa geram dengan upaya penjagalan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Badan Legislasi DPR RI. Ketua DPP PDIP Dedi Yefri Sitorus dalam keterangan pada Rabu 21 Agustus menilai upaya tersebut sejenis kejahatan konstitusional. Dedi menganggap panja RUU Pilkada mengabaikan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik. Ia menilai tindakan panja RUU Pilkada sangat tercela dan tidak etis. Menurut Dedi, panja RUU Pilkada telah melakukan perlawanan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa seharusnya balik menggunakan kekuasaannya untuk membahas undang-undang yang diperlukan rakyat, bukan dinasti politik. Adapun rapat panja RUU Pilkada yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu hari ini mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Selain itu, balik juga menyepakati syarat batas usia cagup dan cawagup merujuk pada putusan Mahkamah Agung atau MA. Berdasarkan putusan MA, batas usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu memastikan pihaknya tetap akan mendaftarkan calon gubernur ke KPU meski kini dijegal oleh balik DPR. Dalam keterangannya pada Rabu 21 Agustus, Masinton berujar bahwa PDIP taat aturan konstitusi. Masinton pun mengajak partai-partai lain untuk turut mematuhi konstitusi bukan aturan yang dirubah. Saat ditanya siapa yang akan dicalonkan PDIP dalam Pilgub Jakarta, Masinton pun menyebut nama Anies Baswedan. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai pencalonan tersebut. Lebih lanjut, Masinton mengajak semua pihak untuk mengawal jika PDIP benar-benar mendaftarkan Anies. Menurut Masinton, upaya penjagalan ini merupakan hal yang diinginkan oleh istana. Rencananya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan mengumumkan 169 calon kepala daerah pada Kamis esok. Belum jelas apakah Jakarta termasuk jadi wilayah yang ikut diumumkan. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU berdasarkan bernegara itu berkonstitusi. Maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya tetap daftar di Jakarta ya Bang? Akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan, ya bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK. Silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa hari ini. Tapi Siapa bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadinya? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? Animasi ya Bang? Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169. Seiring dengan upaya DPR RI dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, media sosial diramaikan dengan gambar lambang burung Garuda berlatar biru. Gambar tersebut juga bertuliskan peringatan darurat. Adapun gambar ini pertama kali diunggah oleh jurnalis Najwa Shihab di media sosial Instagram pada Rabu 21 Agustus sore. Unggahan ini pun sontak dibanjiri puluhan ribu komentar netizen dan dibagikan berkali-kali. Selain di Instagram, peringatan darurat ini juga muncul di media sosial X dan menjadi trending. Netizen ramai-ramai menumpahkan kekecewaan mereka terhadap wakil rakyat yang berupaya menjegal putusan MK. Tak hanya netizen biasa, sejumlah publik figur juga turut membagikan gambar serupa ke akun media sosial mereka. Sebagaimana diketahui, balik DPR RI baru saja melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai peserta politik. Upaya ini dilakukan
hanya selang sehari setelah MK memutuskan bahwa partai politik bisa mengusung calon sendiri dengan minimal raihan suara di pemilu yakni 7,5%. Dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Presiden Joko Widodo buka suara soal polemik syarat pencalonan kepala daerah yang diputuskan oleh MK namun dianulir oleh Balik DPR. Jokowi mengatakan proses seperti itu sudah biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan pemerintah akan menghormati kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Sementara juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah akan menjalankan undang-undang dari pembuat undang-undang soal syarat batas usia calon kepala daerah. Adapun pembuat undang-undang yang dimaksud yakni DPR. Selamat sore Pak Jokowi. Pak, kemarin kan MK sudah mengeluarkan putusan yang mengubah threshold syarat pencalonan untuk pilkada. Tapi hari ini DPR, Balik DPR khususnya melakukan rapat untuk membahas RUU pilkada. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Telah bersama-sama kita mendengarkan pendapat atau pandangan fraksi-fraksi. Selanjutnya, kami meminta persetujuannya rapat. Kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil pembahasan pimpinan Masinton, Pak Masinton? anggota Balik, izin. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta persetujuan dulu ya. Tadi, apakah Sejumlah pakar hukum hingga akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS mengancam akan melakukan pembangkangan sipil dan boikot Pilkada 2024. Hal ini sebagai respons Panitia Kerja atau Panja RUU Pilkada Balik DPR RI yang menolak mengakomodasi putusan MK terkait syarat usia pasangan calon kepala daerah. Dalam rilis tertulis pada Rabu 21 Agustus, COLS mengatakan Presiden Joko Widodo dan Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti. COLS menilai upaya ini dilakukan agar pilkada di sejumlah daerah, utamanya Jakarta, dapat didominasi KIMPLES tanpa kandidat kompetitor yang real. Tak hanya itu, upaya tersebut dicurigai demi memuluskan langkah putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep agar bisa maju jadi calon wakil gubernur Jawa Tengah. Padahal, dalam putusan MK menyatakan bahwa syarat usia pencalonan
kepala daerah minimal 30 tahun dihitung dari titik sejak penetapan oleh KPU bukan saat pelantikan. Kos pun meminta Jokowi dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan tetap mematuhi putusan MK. Pun sama halnya dengan KPU yang diminta tidak mengabaikan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Hanya selang sehari dari putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat ambang batas pengusungan calon kepala daerah, DPR RI langsung gerak cepat. Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendagri, Kemenkumham, dan Kemenku bersama DPD RI pada Rabu 21 Agustus. Rapat tersebut membahas revisi undang-undang atau RUU tentang pilkada. Dalam rapat balik DPR, diduga ada beberapa poin putusan MK yang diakali oleh para anggota Dewan. Mulanya dalam rapat, DPR dan pemerintah sepakat mengadopsi putusan MK tersebut. Namun balik DPR mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku bagi partai politik yang tak punya kursi DPRD. Ambang batas minimum 7,5% yang sebelumnya diputuskan MK kini gugur. Sementara pasal 40 ayat 1 UU Pilkada yang mengatur threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal, sebagaimana diketahui bersama, pasal tersebutlah yang dibatalkan MK pada putusannya kemarin. Ini artinya PDIP terancam tidak bisa mengusung calonnya sendiri. Pasalnya, PDIP hanya memiliki 14,01% suara di DPRD Jakarta saat pemilu 2024. Tidak ada perlawanan berarti dari para anggota Panja untuk membela putusan MK yang sebenarnya berlaku final dan mengikat. Balik juga lebih memilih menggunakan putusan Mahkamah Agung ketimbang Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon yang bisa maju pilkada. Dalam putusan tersebut, Cagup dan Cawagup minimal berusia 30 tahun saat dilantik sebagai pasangan calon. Ini artinya putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, bisa saja maju mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Adapun Kaisang belakangan memang